Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3241 Berita tentang Zhang Zhengjing. Pegunungan Bailong sangat besar. Dari selatan ke utara, dibutuhkan waktu sebulan penuh untuk melaju dengan kecepatan penuh. Pada saat itu, ketika Sekte Naga Putih berada pada puncaknya, itu adalah tangan kanan dari negara suci pusat. Jika tidak, negara suci pusat tidak akan mempercayakan Sekte Naga Putih untuk menyempurnakan pil umur panjang. Pada saat itu, untuk menyempurnakan pil umur panjang, Kerajaan Suci Pusat mengirimkan banyak ramuan berharga ke Sekte Naga Putih. Dengan berkembangnya pil panjang umur, reputasi Bailongzong mencapai puncaknya di tanah kuno. Menurut legenda, di puncak Sekte Naga Putih, jumlah anak-anak pecandu narkoba melebihi 50 juta. Setelah pemurnian pil panjang umur berhasil, negara suci pusat dengan gembira memberikan 1/10 wilayah Kabupaten Longhe kepada Bailongzong, yang menjadi wilayah pribadi Bailongzong. Bahkan jika itu adalah pakaian resmi, istana kekaisaran dan markis tidak dapat membobolnya sesuka hati. Ini sekarang adalah Pegunungan Bailong. Oleh karena itu, Pegunungan Bailong sangatlah besar. Setelah Lin Bai meninggalkan kompleks istana toko pertukaran, dia langsung pergi. Temukan gunung terpencil di bawahnya, dengan pedang terbang untuk menggali gua untuk ditinggali. Istirahat dulu. Aku telah bertarung dan membuat penasaran sejak aku datang ke alam rahasia naga putih. Pikiran dan jiwa terkuras abis. Duduk di dalam gua dengan lutut bersilang, Lin Bai mulai menyembuhkan dan memulihkan kekuatan spiritualnya. Sekarang Lin Bai baru 1 hari berada di Pegunungan Bailong, dan dia telah memperoleh banyak hal. Sekarang sudah larut malam, banyak pejuang yang datang ke Pegunungan Bailong mencari tempat ini untuk beristirahat. Lagi pula, pada hari pertempuran, banyak prajurit yang terluka. Kita perlu menemukan tempat yang aman untuk menyembuhkan. Lin Bai duduk di sini dengan lutut bersilang. Setelah berkultivasi semalaman, luka dan kekuatan spiritualnya hampir pulih ke puncak. Saat fajar keesokan harinya, Lin Bai bangun dan tidak terburu-buru pergi. Tetapi dari tas penyimpanan untuk mengeluarkan pil darah kudus, mengambil satu, dan menaruhnya di hati anak itu dengan cermat. Pil darah suci, Lin Bai melihat pil berwarna merah darah di tangannya. Tidak ada bau obat di sana. Sebaliknya, itu adalah bau darah yang menyengat. Pil Seng Shui dibuat dari darah 10.000 jenis monster. Hanya bisa dimurnikan dengan menggunakan bunga yin yang sebagai medianya. Di Kabupaten Longhe saat ini, hanya Hulusan yang dapat memurnikan pil darah suci. Kali ini Lin Bai bertemu Li Qingxin dan mendapatkan 100 pil darah suci dari tangannya. Lin Bai memiliki keraguan dalam pikirannya. Lupakan saja, ini bukan tempat yang baik untuk membuat terobosan. Sebaiknya kamu menunggu sampai kamu meninggalkan alam rahasia naga putih dan mencari peluang untuk menerobos. Tidak mudah untuk datang ke tempat harta karun seperti itu. Tentu saja, Anda harus mencari lebih banyak harta karun. Jika tidak, jika Anda membeli pil ini dari dunia luar, setiap pil akan sangat mahal, dan saya tidak mampu membelinya. Lin Bai menyingkirkan pil darah suci dan menahan keinginannya untuk menerobos. Kemudian, Lin Bai mengeluarkan labu hijau itu dan membukanya. Setelah itu, sebuah pil terbang keluar. Ini adalah pil yang Lin Bai dapatkan dari tungku alkimia mayat iblis. Pil ini dimurnikan oleh mayat iblis dengan pil limbah. Tidak ada obat di dalamnya, hanya kekuatan spiritual murni. Setelah meminumnya, saya seharusnya dapat meningkatkan tingkat kultivasi saya. Tetapi saat ini masih belum waktunya untuk mengambilnya. Jika saya menggunakan pil darah suci untuk menerobos kedua tingkat kerajaan Tripod, meminum pil ini, diperkirakan akan membuat saya mencapai puncak tingkat kedua dari tingkat kedua ke tingkat kedua. Lin Bai membuat perkiraan awal. Kemudian Lin Bai menyimpan pil itu dan melihat pil terakhir di labu hijau, yaitu pil umur panjang. Pil umur panjang adalah ramuan emas, yang memancarkan tenda emas yang menawan.
Dia berbaring dengan tenang di labu hijau tanpa mania di aula umur panjang. Setelah melihat pil umur panjang, Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, pil umur panjang tidak berpengaruh pada peningkatan kemampuan kultivasi. Setelah meminumnya, itu hanya dapat meningkatkan umur 1.000 tahun. Bagi saya, meminumnya tidak berpengaruh. Sebaiknya aku simpan dulu, siapa tahu berguna di kemudian hari. Singkirkan labu hijau itu, Lin Bai keluar dari gua, memandangi langit di bawah sinar matahari. Lin Bai terbang menjauh dan pergi lagi. Awal dari hari baru eksplorasi. Lin Bai mengeluarkan peta Sujin dari tas penyimpanannya, dengan hati-hati mengidentifikasi arah, lalu pergi dengan kecepatan penuh. Kali ini, Lin Bai tidak terganggu, tetapi langsung menuju ke posisi di peta. 2 hari kemudian, Lin Bai semakin dekat ke tempatnya di peta. Dengan kecepatan ini, jika tidak ada kecelakaan, akan ada 1 hari sebelum saya dapat mencapai tempat yang ditandai di peta Sujin. Terus berlanjut. Lin Bai terus terbang ke depan. Tepat pada saat ini, sekelompok prajurit terbang di sisi Lin Bai. Melihat para prajurit lewat di depannya, Lin Bai berhenti untuk membiarkan mereka lewat tanpa menimbulkan masalah. Tapi ketika mereka melewati wajah Lin Bai, percakapan di mulut mereka menarik perhatian Lin Bai. Aku tidak menyangka kedua keluarga itu benar-benar saling mencubit di alam rahasia naga putih. Tidak, tapi tampaknya keluarga Zhao di kota Qianye lebih unggul. Ada Hun Tianzong di belakang keluarga Zhao di kota Qianye, tapi tidak ada seorang pun di belakang Zhang Jia. Jika danau pedang tidak dihancurkan, Zhang Jia tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini. Ya, saya ingat Jian Xiu muda di Jianhu sangat kuat, jauh lebih kuat dari Shen Qianlang. Sayangnya, Jian Xiu muda dihancurkan bersama dengan Jianhu. Diperkirakan para prajurit Zhang Jia akan hancur kali ini. Ketika kelompok prajurit ini lewat di depan mereka, percakapan mereka membuat mata Lin Bai dingin. Lin Bai segera berbalik dan bergegas menuju kelompok prajurit. Dia muncul di depan mereka dan menghentikan jalan mereka. Siapa yang datang? Kelompok orang ini memandang Lin Bai dengan buruk. Lin Bai tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka mengira Lin Bai datang untuk merampok jalan. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan salah paham. Saya hanya datang untuk menanyakan beberapa hal." Pada saat ini, salah satu prajurit yang lebih tua mengepalkan tinjunya dan bertanya, "Apa yang ingin kamu ketahui?" Lin Bai bertanya, "Baru saja Anda mengatakan bahwa tampaknya ada perselisihan antara prajurit Zhang Jia di kota Qianye dan prajurit keluarga Zhao. Pernahkah Anda bertemu dengan prajurit keluarga Zhang dan Zhao?" Saling memandang, dan yang lebih tua berkata, "Ya, benar. Jaraknya sekitar 100.000 mil. Saat kita bertemu, para prajurit Zhang Jia bertarung sengit dengan para prajurit keluarga Zhao. Jika Anda membantu di masa lalu, Anda harus lakukan itu sesegera mungkin. Kalau tidak, orang yang kamu bantu akan mati." "Terima kasih banyak," kata Lin Bai. Dengan itu, Lin Bai langsung menuju ke arah yang ditunjukkan oleh kelompok tersebut. Bab 3242 Kota Batu Tembaga. Gaoli. Pada hari itu, di pintu masuk alam rahasia naga putih, Lin Bai dan Zuo Song bertarung sengit untuk membiarkan Zhang Zhenqing dan yang lainnya pergi terlebih dahulu. Hingga hari ini, Lin Bai mendengar berita tentang Zhang Zhenqing di alam rahasia naga putih. Benar saja, keluarga Zhao dan keluarga Zhang Jia sudah berada dalam momentum. Sekarang, di tanah rahasia naga putih, keluarga Zhao secara alami ingin menghasilkan seni bela diri Zhang Jia. Dengan bantuan naga putih dan hutan putih, semua orang yang tidak bisa datang ke hutan putih Zhang Jia dengan bantuan naga putih tidak dapat direkomendasikan oleh naga putih. Menurut informasi yang diberikan oleh para prajurit tersebut, Lin Bai langsung menuju ke arah Zhang Zhenqing dan yang lainnya. Seni bela diri Zhang, total 10 orang Lin Bai.
5 tetua tingkat tinggi dan 4 prajurit muda semuanya bertindak secara terpisah. 5 tetua tingkat tinggi pergi mencari harta karun yang kuat, sementara Zhang Zhenqing dan 4 generasi muda lainnya ada di sini untuk pelatihan. Tempat rahasia naga putih, di suatu tempat. Dikelilingi pegunungan di semua sisinya, terdapat 4 puncak yang menjulang ke langit. Di atas 4 puncak ini, semuanya penuh dengan pejuang, dan mata mereka melihat ke suatu tempat di dalam 4 puncak tersebut. Di sebuah cekungan yang dikelilingi oleh 4 puncak, sekelompok prajurit bertarung sengit. Tapi jelas satu pihak saling membunuh. 4 prajurit yang dikalahkan dan mundur adalah Zhang Zhenqing, Zhang Miao, Zhang Tian dan Zhang Hu. Namun lawan mereka adalah prajurit keluarga Zhao di kota Qianye, dipimpin oleh Zhao Zhou dan Zhao Yang. Selain itu, di sekitar Zhao Zhou dan Zhao Yang, ada juga lebih dari selusin murid sekte pemburu dan kakak laki-laki Chao. Selain murid dari keluarga Zhao dan klan Huntian, ada juga seniman bela diri dari klan lain di Kabupaten Longhe. Mereka hanya ingin menjilat klan Huntian. Oleh karena itu, sekte Huntian bersedia menghancurkan Zhang Zhenqing dan semut lainnya. Oleh karena itu, diperkirakan ada lebih dari 30 seniman bela diri yang mengepung Zhang Zhenqing, termasuk Zhao Zhou, Zhao Yang, kakak senior Chao, dan seniman bela diri lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah mereka yang telah mencapai tingkat prestasi tertinggi. Poh! Poh! Zhang Zhenqing dan Zhang Hu dipukuli hingga meludahkan darah dan terbang dalam kebingungan. Saudara King, Zhang Hu, Zhang Miao dan Zhang Tian, yang pucat dan terluka parah, datang ke sisi mereka dan membantu Zhang Zhenqing dan Zhang Hu berdiri. Kamu kalah lagi. Sepertinya kekuatan seniman bela diri di kota Qianye sama seperti ini. Orang yang menembak Zhang Zhenqing dan Zhang Hu adalah seorang pejuang muda. Zhang Zhenqing diangkat oleh Zhang Tian, mengertakkan giginya dan menggeram, Gaoli, ini adalah rasa terima kasih dan kebencian antara keluarga Zhang Jia dan Zhao saya. Apa hubungan antara Anda dan si Tongcheng? Apakah Anda harus campur tangan? Yang lainnya dari kota Tongxi. Si Tongcheng berbeda dengan kota Qianye. Di kota Qianye, ada 2 keluarga Zhang Jia dan keluarga Zhao yang bertengkar. Tapi kota Batu Tembaga hanya keluarga Gao, keluarga besar. Seniman bela diri bernama Gao Li ini adalah satu-satunya putra dari pemimpin keluarga Si Tongcheng saat ini, dan juga salah satu anak muda berprestasi di Si Tongcheng. Gao Li tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata kepada kakak senior Chao, kamu tidak memperhatikan Zhang Jiako. Kamu berani memprovokasi kakak senior Chao. Bahkan jika kakak senior Chao dapat menelan roh jahat ini, aku tidak tahan. Itu. Siapa nama keluargamu? Bagaimana kamu bisa menghadapi kakak senior bangsawan Chao? Zhao Zhou juga mencibir saat ini dan berkata, oh, kamu tidak punya mata di Zhang Jiaji. Kamu pantas menyinggung kakak senior Chao. Kakak senior Chao berkata dengan suara dingin, biarkan Lin Bai mati. Bagaimana dengan yang lain? Kakak senior Chao terlihat dingin dan menatap Zhang Zhenqing dan yang lainnya. Itu menjijikkan. Zhang Hu mengatupkan giginya dan menggeram. Hah? Bagaimana menurutmu? Suara dingin Gao Li menatap Zhang Hu, dan wajahnya tidak bagus. Zhang Hu mendengus dingin, tidak dengan kata-kata. Saat ini, Gao Li bertanya dengan dingin, mengapa kalian hanya berempat? Bukankah kamu mengatakan bahwa ada 5 orang di keluargamu yang datang ke alam rahasia naga putih? Kenapa kalian berempat di sini? Dan satu lagi bernama Lin Bai. Bukankah dia berani melawan kakak bela diri Chao? Biarkan dia keluar. Saya akan mendapatkan keadilan untuk kakak bela diri Chao hari ini. Aku harus menghajarnya di mana-mana untuk menemukan giginya. Gao Li meraung penuh kemenangan. Zhang Zhenqing berkata dengan dingin, Lin Bai tidak ada di sini, tetapi bahkan jika Lin Bai ada di sini, kamu bukanlah lawannya. Kata Gao Li dengan suara dingin, jangan mengatakannya terlalu dini.
Kamu mempunyai kemampuan untuk membiarkan Lin Bai keluar. Lin Bai, keluar. Gao Li berteriak beberapa kali, tetapi tidak melihat jejak Lin Bai. Pada saat ini, Gao Li berkata kepada kakak bela diri Cao, saudara bela diri Cao, sepertinya Lin Bai adalah kura-kura dengan kepala mengecil. Sekarang, kami tidak berani keluar. Mengapa kita tidak membunuh orang-orang Zangjia ini terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan menemukan Lin Bai? Ketika Zhao Zhou mendengar ini, dia sangat senang. Dia segera setuju, ya, saya membunuh orang-orang di Zangjia ini terlebih dahulu. Kakak laki-laki Cao, nafasmu juga bau. Mata kakak bela diri Cao berkilat dan dia berkata dengan suara dingin, baiklah, mari kita lihat Zhang Zhenqing dan yang lainnya di jalan dulu. Jangan berjalan terlalu cepat di jalan Huangquan. Saya akan mengirim Lin Bai ke bawah untuk mencarimu. Segera membunuh mereka. Atas perintah kakak senior Cao, Zhao Zhou dan Gao Li pergi ke Zhang Zhenqing dan yang lainnya. Zhang Zhenqing 4 orang berdiri saling membelakangi, mengawasi dengan waspada sekeliling seni bela diri. Siapa yang meneleponku? Saat itu, sebuah suara datang dari atas awan. Kemudian, sesosok tubuh jatuh dari langit dan jatuh di depan Zhang Zhenqing. Pria ini adalah Lin Bai. Lin Bai yang tiba-tiba membuat Gao Li bingung. Zhang Zhenqing berkata dengan panik, saudara Lin, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Pergi. Zhang Hu berkata dengan dingin, saudara Lin, kita sudah ditakdirkan hari ini. Cepat pergi. Jika kamu punya kesempatan di masa depan, kamu bisa membalas dendam untuk kami. Para seniman bela diri di Zangjia mendesak Lin Bai untuk pergi. Melihat kembali ke Zhang Zhenqing dan yang lainnya, Lin Bai terkekeh, karena saya di sini, kita tidak perlu lari. Jangan khawatir tentang hal itu, saudara Zhang. Duduklah dan sembuhkan dirimu. Lin Bai berkata dengan nyaman. Zhang Zhenqing memandang Lin Bai dengan penuh semangat. Tetapi saat ini, Lin Bai berbalik dan melihat orang-orang di depannya dan berkata dengan suara dingin, siapa yang menelepon saya sekarang? Ini aku. Gao Li berseru pada saat itu, apakah kamu Lin Bai? Apakah kamu Lin Bai yang melukai kakak senior Cao? Lin Bai memandang Gao Li dan bertanya, siapa kamu? Gao Li berkata dengan penuh kemenangan, kota batu tembaga, tinggi. Aku tidak tahu. Lin Bai langsung kehilangan minat dan berkata, aku tidak menyangka kamu berani membalas dendam. Sepertinya pelajaran yang diberikan kepadamu terakhir kali tidak cukup. Tidak tahu sepatah kata pun, biarkan Gao Li Qi tersipu. Stone Tongcheng bukanlah kota kecil di daerah Longhe. Keluarga Gao-nya bukanlah keluarga kecil. Kata-kata Lin Bai membuat Gao Li geram dan merasa terhina. Kakak senior Cao berkata dengan suara dingin, Lin Bai, kamu berani datang ke sini. Ada lebih dari 30 seniman bela diri di sini. Jika kamu datang, kamu akan mati. Lin Bai berkata dengan dingin, lebih dari 30 sampah diikat menjadi satu, ini hanya segumpal sampah yang relatif besar. Bagaimana kita bisa takut? Bab 3243, Merajalela. Lebih dari 30 sampah, kalaupun diikat, hanyalah segumpal sampah. Bagaimana kita bisa takut? Lin Bai terlihat seperti biasa, menatap ke depan beberapa orang, wajahnya sedikit berkata dengan dingin. Kakak senior Cao, Zhao Zhou, Zhao Yang, Gao Li dan yang lainnya mendengar ini, dan wajah mereka penuh amarah. Mereka menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung, apa yang kamu bicarakan? Katakanlah kami ini sampah. Gao Li mencibir dengan jijik dan berkata, berani mengatakan bahwa kami adalah sampah. Siapa namamu? Lin Bai memandang Gao Li dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberitahumu siapa aku. Berbicara, tas penyimpanan Lin Bai di pedang iblis berkedip, pedang dingin dan tanpa ampun menusuk ke tempat yang tinggi. Pedang itu keluar seperti naga dan langsung menuju ke tenggorokan Gao Li. Gao Li pucat dan takut dengan pedang Lin Bai yang tiba-tiba
Dia mundur dengan panik. Meskipun dia menghindari pedang Lin Bai, dia terluka oleh kekuatan pedangnya. Poh! Jauh dari pipinya, Lin Bai menusuk tanda pedang, darah mengalir keluar. Sekarang kamu tahu. Lin Bai berkata dengan dingin. Wajah muram Gaoli menyentuh noda darah di pipinya. Melihat darah tersebut, wajah Gaoli tiba-tiba menjadi dingin. Dia memelototi Lin Bai sambil mengertakkan gigi, karena kamu tidak sabar untuk hidup, maka aku akan membantumu. Saat berbicara, Gaoli bergegas menuju Lin Bai, dan kekuatan untuk memenangkan puncak dunia diberikan. Gaoli berpikir bahwa dia adalah jenius pertama di kota Batu Tembaga. Kekuatannya tidak dapat diprediksi dan tidak kenal takut. Dia mengira Lin Bai memang seperti ini, jadi dia ingin menangkap Lin Bai secara langsung. Saat Gaoli memegang tangannya, Zhang Zhenqing dengan cepat berseru, "Saudara Lin, hati-hati." Wajah Lin Bai meremehkan senyuman, dan sosoknya bergetar, berubah menjadi bayangan Taoisme, memaksanya untuk pergi. Tinju Gaoli hanya mengenai bayangan Lin Bai, tapi dia bahkan tidak menyentuh tubuh Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai menusuk dengan tegas, memukul dada Gaoli, dan memukul Gaoli lagi. Ah ah! Gaoli berteriak kesakitan, dan mulutnya terus-menerus mengeluarkan darah. Melihat adegan ini, kakak senior Chao segera berteriak, "Ayo pergi bersama." Sambil berbicara, Zhao Zhou dan Zhao yang saling memandang dan berkata dengan dingin, 7 putra terhubung dengan susunan hati. Zhao Zhou dan Zhao yang segera membentuk barisan Fa dengan seniman bela diri dari keluarga Zhao di sekitar mereka dan menekan mereka ke Lin Bai. 7 orang bergantian menyerang Lin Bai. Mati. Zhao yang dengan dingin meraung. Kamu bisa saja tidak ikut campur dalam urusan ini dan tidak mempedulikan hal-hal ini, tapi sekarang kamu harus turun tangan. Tidak mungkin. Melihat 7 anggota keluarga Zhao menampilkan susunan penghubung hati ke-7 putra, Lin Bai mencibir sambil tersenyum dan berkata, "Ketika kamu berada di kota Qianye, kamu tidak dapat melakukan apapun kepadaku, tetapi sekarang, kamu tidak dapat membantuku lebih jauh lagi." Zhao Zhou meraung, "Ketika saya berada di kota Qianye, itu karena saya tidak bermain. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa berteriak? Jika kamu bermain, kamu akan mati lebih cepat." Lin Bai meremehkan dengungan dingin, dan kilatan pedang iblis di tangan, tenda pedang penusuk dingin menyebar dan terbuka. Pada saat yang sama, ada semburan cahaya putih es di tubuh Lin Bai, yang membuat momen Lin Bai tampak seperti bulan terbit dan dewa di langit. 9 pedang untuk memotong bulan. Lin Bai mengayunkan pedangnya dan membunuh 7 orang dari keluarga Zhao. Bersama-sama, mereka mengepung Lin Bai. Setiap kali ujung pedang Lin Bai menyerang satu orang, pada saat ini, 6 orang lainnya akan mengerahkan kekuatan mereka untuk melawan teknik pedang Lin Bai. Dengan cara ini, mereka mengumpulkan kekuatan 7 orang dan memimpin Lin Bai di depan. Selama Lin Bai menunjukkan kekurangannya, mereka akan langsung menghajar Lin Bai hingga cedera serius. Susunan ini benar-benar menjengkelkan. Metode rahasia roh bela diri. Hancurkan larangan. Hancurkan susunan iblis untukku. Pada pedang iblis, semburan tenda hitam yang menusuk muncul. Lin Bai mengayunkan pedangnya dan menebas di depannya. Pedang itu jatuh di kehampaan, dan sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, dengan jatuhnya pedang, ke-7 anggota keluarga Zhao tiba-tiba terlihat panik, karena mereka merasa susunan ke-7 dari mereka, bersama dengan mereka, telah rusak dan terbuka pada saat ini. Susunan hati ke hati 7 anak telah rusak. Bagaimana mungkin? Zhao Yang, Zhao Zhou dan yang lainnya berseru. Aku takut dengan susunannya. Apakah Anda memiliki keterampilan lain? Jika tidak, aku akan mati. Lin Bai mendengus dingin, dan pedang iblis itu menjadi dingin. Sebuah pedang menebas ke depan dan ke bawah. Bilah dingin itu menembus tenggorokan kelima orang itu.
Segera, kepala kelima orang itu terbang dan mati di bawah ujung pedang Lin Bai. 7 anggota keluarga Zhao, di bawah pedang Lin Bai, sudah tewas sebanyak 4 orang. Hanya Zhao Zhou dan Zhao yang selamat. Zhao Zhou, Zhao dan yang melarikan diri dari Lin Bai Jianfeng, ketakutan dan mundur ke sisi kakak senior Chao. Zhao Zhou berbisik, kakak laki-laki Chao, kami bukan saingan. Kakak laki-laki Chao mendengus, sampah. Berikan padaku. Murid Hun Tianzong, berikan padaku. Gao. Li sekarang sadar kembali dan menatap Lin Bai, mengertakkan gigi dan berteriak. Selama pembicaraan, para prajurit Si Tongcheng dan Hun Tianzong keduanya terbunuh, dan lebih dari 20 prajurit mengepung Lin Bai. Lin Bai, dengan pedang di tangannya, terus bertarung di tengah kerumunan. Mati. Lihat pedangnya. Aku akan menghajarmu hingga menjadi pai daging dengan tinju ini. Apakah kamu pikir kamu adalah sesuatu yang berani memprovokasi para pejuang kota batu tembaga kita? Kamu tidak punya mata, bisakah kamu menantang Hun Tianzong? Para prajurit yang mengelilingi Lin Bai berkata dengan suara dingin. Lin Bai memandangi pengepungan lebih dari 20 tentara di sekitarnya, dan segera melirik senyuman dingin, apakah kalian semua di sini untuk mati? Bagus. Aku akan membantumu. Pedang terbang. Susunan pedang Taiji Liangyi. Guntur 3 warna. Lin Bai berpikir untuk bergerak, segera 2 pedang terbang dan Dewa Guntur 3 warna muncul pada saat yang sama. Pedang terbang itu segera membunuh prajurit yang bergegas ke daerah sekitarnya. Dewa Guntur 3 warna melindungi Lin tubuh Bai. Pada saat ini, tubuh Lin Bai muncul cahaya putih terang, seluruh orang seperti bulan terbit, pedang iblis juga sepotong es putih. Saat ini, Lin Bai mengangkat pedangnya dan berkata dengan suara rendah suara, 9 pedang untuk memotong bulan. Pedang kedua, bintang-bintang bergerak dari bulan ke bulan. Lin Bai mengayunkan pedangnya dan memotongnya, dan sebilah pedang menyerang para prajurit di sekitarnya. Saat pedang menghantam para prajurit ini, terdengar semburan jeritan nyaring. Ah, ah, ah. Jeritan menggema di telingaku. Di bawah pedang Lin Bai, lebih dari 20 tentara yang mengepung Lin Bai tewas seketika. Hanya ada satu prajurit dengan kekuatan lebih tinggi, tapi dia juga takut terlihat pucat dan terhuyung mundur. Bab 3244 Terobosan dalam Kekuatan. Ah, ah, ah. Yang mereka dengar hanyalah teriakan, dan kemudian lebih dari 20 prajurit yang mengepung Lin Bai segera terbang keluar, dan darah berceceran ke seluruh langit. 2 pedang terbang mengejar dan pergi, membunuh 8 prajurit berturut-turut, terbang kembali ke sisi Lin Bai. Pada saat ini, seorang prajurit yang baru saja terluka ringan akibat pedang Lin Bai bangkit dari tanah, menatap Lin Bai dengan tajam, dan berkata dengan suara rendah, jika dia menggunakan teknik pedang yang begitu kuat, dia pasti akan memakan banyak kekuatan spiritual. Sekarang, tidak ada banyak kekuatan spiritual di tubuhnya. Kalau begitu, sekarang adalah kesempatan bagus. Pria itu mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, dan kekuatan kekerasan berkumpul di tinjunya. Dia berjalan seperti naga dan harimau, menginjak 9 kaki terpencil, dan memikul matahari dan bulan di bahunya. Dia memukul Lin Bai dengan tinjunya dan meraung, batu itu keluar dari langit. Pukulan berat dan kuat ini menghantam, mengguncang pegunungan di sekitarnya dengan turbulensi kiki, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Lin Bai memusatkan pandangannya dan melihat teknik tinju yang digunakan pria itu. Wajahnya juga berkedip. Pria ini adalah budidaya ganda dari alam tertinggi. Kini tinju miliknya bukanlah hal yang biasa. Semuanya memiliki kekuatan yang begitu kuat. 9 pedang untuk memotong bulan, pedang ketiga, awan untuk melihat bulan. Lin Bai melangkah keluar satu langkah dan terbang menjauh. Pedang iblis itu bergerak ke depan. Pedang yang kuat merobek keterampilan tinju sang prajurit. Tidak baik. Melihat tinju Lin Bai dihancurkan oleh pedangnya,
prajurit itu segera menjadi pucat dan segera mundur. Tetapi pada saat kritis ini, bilah pedang iblis yang dingin menyapu leher pria itu dan memotongnya. Ambillah hidupmu. Membunuh. Dia tidak punya banyak kekuatan. Bunuh dia. Pada saat ini, orang-orang yang terluka parah oleh Lin Bai bangkit dari tanah dan menyerang Lin Bai. Lin Bai memandangi tentara di sekitarnya lagi. Wajahnya acuh tak acuh. Dia segera menepuk tas penyimpanan, dari mana sebuah bendera besar berkibar dan jatuh ke tangan Lin Bai. Bendera pemurnian jiwa, ambilkan itu untukku. Lin Bai Meng memasukkan bendera pemurnian jiwa ke tanah, dan jiwa hitam di dalamnya terbang keluar dan menyerang para prajurit yang bergegas ke sana kemari. Apa ini? Membunuh. Ada begitu banyak jiwa yang tidak bisa mereka mainkan sama sekali. Apa ini? Di sekitar seni bela diri terdengar jeritan melengking. Setelah beberapa saat, jiwa hitam menyeret satu jiwa untuk terbang ke bendera pemurnian jiwa. Ketika jiwa hitam yang menutupi langit dan matahari kembali ke bendera pemurnian jiwa lagi, lebih dari 20 prajurit yang mengepung Lin Bai telah tiba di tanah dan mati. Apa? Semua mati. Lebih dari 20 prajurit yang telah memenangkan posisi teratas wilayah kekaisaran menyerang bersama-sama, dan mereka semua dibunuh olehnya sendirian. Saat melihat pemandangan ini, prajurit yang berdiri di atas gunung kursi batu itu sangat ketakutan dan tidak dapat mempercayainya. Saudara Lin. Zhang Zhenqing menatap Lin Bai dengan bingung. Saudara Lin, betapa kuatnya Zhang Hu dan Zhang Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Zhang Miao bahkan lebih takut untuk menutup mulut kecilnya dan hampir berteriak. Di sisi saudara senior Cao, setelah Lin Bai membunuh lebih dari 20 prajurit, hanya kakak senior Cao, Zhao Yang, Zhao Zhou dan Gao Li yang selamat. Setelah mereka melihat Lin Bai membunuh lebih dari 20 prajurit, mereka tampak panik dan menggigil. Ini. Kakak bela diri Cao begitu takut dia tidak percaya bahwa dia telah membawa begitu banyak orang kuat sehingga dia dibunuh oleh Lin Bai dalam sekejap. Tidak mungkin. Lebih dari 20 prajurit mengepung mereka, tetapi mereka adalah lebih dari 20 orang kuat yang ingin memenangkan puncak dunia. Bagaimana dia bisa membunuh mereka semua? Zhao Zhou sangat ketakutan hingga matanya hampir terbang. Di kerajaan Sage Pusat, di antara generasi muda masa kini, hampir tidak ada prajurit muda yang bisa langsung membunuh lebih dari 20 prajurit muda yang kuat. Dikatakan bahwa dia adalah Lin Bai bahkan Shen Qianlang harus menjauh dari serangan lebih dari 20 ahli militer. Tapi Lin Bai membunuh mereka semua. Lin Bai memandangi jiwa hitam dan menyeret jiwa-jiwa itu ke dalam bendera pemurnian jiwa. Lalu dia menyingkirkan bendera pemurnian jiwa, menoleh ke arah Gao Li, dan berkata dengan suara dingin, "Baru saja, kamu memintaku keluar." Gao Li ditatap oleh mata dingin Lin Bai. Dia langsung terlihat panik. Dia mundur beberapa langkah dan memanggil kakak bela diri Cao, "Kakak bela diri Cao, tolong aku, bantu aku. Matilah." Pada saat Gao Li meminta bantuan, Lin Bai terbang dengan pedang dan menusuk tenggorokannya, membunuh Gao Li seketika. Gao Li menutup tenggorokannya, darahnya muncrat, dan dia menatap Lin Bai dengan putus asa dan jatuh ke tanah tanpa daya. Sampai saat kematiannya, mata Gao Li penuh penyesalan. Setelah membunuh Gao Li, Lin Bai memandang Zhao Zhou dan Zhao Yang dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Awalnya kamu benar. Ini adalah rasa terima kasih dan kebencian dari keluarga Zhang Jia dan Zhao. Saya tidak perlu campur tangan. Tapi sekarang bahwa aku disukai oleh Zhang Jia, bagaimana aku bisa melihatmu membunuh prajurit Zhang Jia? Sejak aku bertemu denganmu di sini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Apakah kalian berdua siap untuk mati?" Lin Bai memandang Zhao Zhou dan Zhao Yang. Zhao Zhou dan Zhao Yang saling berpandangan. Mereka sangat ketakutan dengan kata-kata Lin Bai hingga mereka berkeringat dan menggigil.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua pria itu berlutut di depan Lin Bai dan berteriak, "Selamatkan hidupku, saudara Lin Bai, tolong selamatkan kami satu nyawa." Itu semua diatur oleh kakak senior Chao, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Selama Lin Bai bersaudara membiarkanku mati, aku tidak akan menjadi musuh keluarga Zhao bersama Zhang Jia. Zhao Zhou dan Zhao yang berkata pada Lin Bai. Kakak laki-laki Chao, Zhao Zhou dan Zhao yang mengatakan ini, dan segera meraung, "Zhao Zhou, Zhao Yang, omong kosong apa yang kalian berdua katakan? Ketika kami berada di kota Qingxi, bukankah kamu meminta Zhang Miao untuk datang dan minum bersama kami? Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa memprovokasi Lin Bai? Ini semua salahmu." Segera, kakak senior Chao berlutut di depan Lin Bai, mengepalkan tinjunya dan berseru, "Saudara Lin Bai, ini semua adalah masalah itulah yang didorong oleh Zhao Zhou dan Zhao yang untuk saya lakukan. Itu tidak ada hubungannya denganku, itu tidak ada hubungannya denganku." Lin Bai memperhatikan Zhao Zhou dan Zhao yang membalikkan wajah mereka dan menjadi musuh kakak laki-laki Chao. Dia segera melirik ke sudut mulutnya dengan dingin. Tersenyum dan berkata, "Pemandangan ini sulit untuk dilihat. Dua orang yang baik tadi memalingkan wajah mereka dan menjadi musuh saat ini." Pada saat ini, kakak senior Chao diam-diam mengeluarkan token suara dari tas penyimpanan dan ingin meminta bantuan. Tapi bagaimana kakak senior Chao bisa melakukannya? Gerakan kecil yang tidak diketahui oleh Lin Bai. Pada saat kakak bela diri Chao diam-diam mengeluarkan token suaranya, Lin Bai segera melangkah maju dan memotong lengannya dengan pedang. "Ah! Ah!" Kakak senior Chao berteriak bersama kesakitan. Karena kamu ingin mati, aku akan memberimu tumpangan." Lin Bai melambaikan pedangnya dan memenggal kepala kakak laki-laki Chao. Melihat Lin Bai membunuh kakak laki-laki Chao, Zhao Zhou dan Zhao yang juga bahkan lebih ketakutan. Mereka berlutut di tanah, menggigil, menunggu eksekusi Lin Bai. Adapun kalian berdua, Lin Bai memandang Zhao Zhou dan Zhao yang sambil tersenyum sinis, "Saudara Zhang, mereka akan diserahkan kepada Anda. Jika Anda ingin membunuh atau tetap tinggal, terserah Anda untuk memutuskan." Bab 3245 Kematian Zhao Zhou. "Sedangkan kalian berdua, saudara Zhang, aku serahkan padamu. Jika kamu ingin membunuh atau menyimpannya, kamu bisa melakukannya." Lin Bai mengambil pedang iblis, tidak pergi untuk membunuh Zhao Zhou dan Zhao Yang, dan menyerahkan nyawa mereka kepada Zhang Zhengjing. Zhao Zhou dan Zhao Yang mendengarkan dan memandang Zhang Zhengjing dengan tergesa-gesa. Zhao Zhou berseru, saudara Zhang, saya akan mati. Apakah kamu tidak ingat saudara Zhang? Ketika kami masih muda, kami minum anggur bersama dan bermain kartu bersama. Kami tumbuh bersama di kota Qianye bersama-sama. Zhao yang juga menelepon keluar, saudara Zhang, saya tidak mempunyai ketidakadilan atau kebencian terhadap Anda. Menangani Zhang Jia Anda adalah arti dari keluarga. Sebagai murid sampingan, saya tidak punya kekuatan untuk menolak perintah keluarga. Tolong pahami kebenaran besar saudara Zhang dan bunuh aku." Zhang Zhengjing memandang Zhao Zhou dan Zhao Yang, dan wajah mereka sedikit melembut. Tapi kemudian, matanya tajam dan dia berkata dengan suara dingin, "Ya, Zhao Zhou, kamu dan aku tumbuh bersama di kota Qianye. Kami memanjat tembok bersama, mencuri pil keluarga bersama, dan bahkan minum anggur bunga bersama. Tapi kami tidak menyangka bahwa kami akan sampai pada situasi seperti ini hari ini. Selama bertahun-tahun, hubungan antara keluarga Zhao Anda dan keluarga Zhang Jia saya telah mengalami tren dan kebakaran yang sama. Dan persahabatan di antara kami telah terbakar seluruhnya dalam api ini. Sekarang, yang ada hanya kebencian di antara kita." Zhang Zhengjing memandang Zhao Zhou dan berkata dengan dingin. Zhao Zhou mendengar kata-kata Zhang Zhengjing,
Tetapi dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, lakukan kamu menderita untuk dirimu sendiri. Ya, begitu. Saya akan meminta saudara Zhang untuk memberi saya waktu yang baik demi mengenal Anda dan saya sejak saya masih kecil. Zhang Zhenqing mengeluarkan pedangnya dari tas penyimpanannya dan pergi ke Zhao Zhou. Wajahnya tidak berubah. Dengan pedang, kepala Zhao Zhou dan Zhao yang langsung dipotong. Dua orang berlumuran darah, tak berdaya jatuh ke tanah, sudah mati. Setelah membunuh Zhao Zhou dan Zhao Yang, Zhang Zhenqing mendatangi Lin Bai dan berkata, Saudara Lin, terima kasih banyak kali ini. Kalau tidak, aku khawatir kita akan mendapat banyak kesialan hari ini. Melihat 4 gunung di sekelilingnya, Lin Bai berkata, ini bukan tempat yang aman. Sebaiknya kita pergi dari sini dan membuat rencana. Zhang Zhenqing melihat sekeliling, lalu mengangguk sedikit dan pergi bersama Lin Bai. Sebelum pergi, Lin Bai juga mengumpulkan semua tas penyimpanan kakak laki-laki Zhao Zhou dan Chao. Mereka semua adalah orang-orang berbakat di bidangnya. Kabupaten Longhe. Pasti ada banyak harta di dalam tas. Bahkan jika tidak banyak harta, pasti ada beberapa lingjing. Sekarang, yang paling tidak dimiliki Lin Bai adalah lingjing. Saudara Zhang, bagaimana kamu bisa bertemu Zhao Zhou dan yang lainnya lagi? Lin Bai lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Zhenqing berkata sambil tersenyum masam, awalnya, setelah kami berpisah denganmu, kami berencana untuk berkeliling di dunia rahasia naga putih untuk melihat apakah kami dapat menemukan harta karun dan pil. Memberi kami sarana untuk menemukan tempat kami dengan mudah. Oleh karena itu, sejak kami datang ke sini, kami dikejar dan dibunuh oleh prajurit keluarga Zhao. Pada akhirnya, kakak senior Chao dan Gao Li dari Huntianzong juga bergabung. Kami melarikan diri selama sehari semalam, tapi mereka masih mengejar kami. Tetapi sekarang mereka semua akan mati. Zhang Zhenqing berkata sambil tersenyum pahit. Lin Bai tiba-tiba berkata, begitulah. Aku akan memberitahumu bahwa alam rahasia naga putih itu sangat besar sehingga sangat sulit untuk menemukan seseorang di sini. Bagaimana keluarga Zhao dan kakak senior Chao bisa menemukanmu begitu cepat? Itu ternyata Zhao Zhou meninggalkan kekayaannya padamu, sehingga mereka dapat menemukanmu begitu cepat. Zhang Zhenqing berkata kepada Lin Bai saat ini, Saudara Lin, kamu membunuh Chao Qian dari Huntianzong. Huntianzong pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Di periode waktu berikutnya, kamu akan ikut dengan kami. Kami akan pergi menemui para tetua Zangjia. Jika ada tetua di sana, bahkan jika Huntianzong ingin memindahkanmu, itu akan mengambil beberapa tindakan. Jika kamu tidak tinggal bersama kami, itu terlalu berbahaya. Apakah kamu bertemu dengan keluarga Zhao yang kuat atau Huntianzong, kamu akan mengkhawatirkan hidupmu. Zhang Zhenqing berkata pada Lin Bai. Zhang Tian juga berkata, ya, Saudara Lin, ayo kita beraksi bersama kami. Lin Bai tercengang saat mendengar pidatonya. Dia akan menemukan tempat harta karun di peta yang ditinggalkan Su Jin. Tapi sekarang Zhang Zhenqing harus menarik Lin Bai untuk beraksi bersama mereka, yang membuat Lin Bai sedikit bingung. Tentu saja, Lin Bai tidak bisa membawa mereka berempat ke rumah harta karun, yang diberikan Su Jin kepada Lin Bai. Jika Su Jin ingin para prajurit Zangjia menjelajahi tempat harta karun ini, itu karena Zhang Tianye dan Zhang Zhenqing datang mencari Lin Bai hari itu. Tapi Su Jin tidak melakukannya. Dia memberikan peta itu kepada Lin Bai hanya ketika Lin Bai tidak ada sebelum dia pergi. Dengan kata lain, Su Jin tidak ingin Lin Bai dan seniman bela diri Zangjia menjelajah bersama. Melihat keraguan Lin Bai, Zhang Zhenqing bertanya, Saudara Lin, apakah Anda punya pengaturan sendiri? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, oh, tidak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Karena dia tidak bisa pergi untuk saat ini, Lin Bai hanya bisa mengikuti Zhang Zhenqing dan yang lainnya untuk melihatnya.
Bagaimanapun, butuh waktu 3 bulan untuk membuka alam rahasia naga putih. Sekarang ini baru saja dimulai. Zhang Zhenqing memanggil beberapa orang dan berkata dengan suara rendah, ketika kami memasuki alam rahasia naga putih, ayah saya memberi saya beberapa peta, mengatakan bahwa ada beberapa hal baik yang harus dicari, yang setara dengan memberi kami pengalaman. Ada banyak tempat bagus di peta ini, tapi ketika kami sampai di tempat rahasia naga putih, kami dikejar oleh Zhao Zhou dan yang lainnya, jadi kami tidak punya waktu untuk menjelajah. Kebetulan kita bebas sekarang. Ayo pergi dan lihat dulu. Zhang Zhenqing mengeluarkan peta dari tas penyimpanannya, di mana peta pegunungan Bailong digambarkan dengan jelas. Ini bukan pertama kalinya Zhang Jia berpartisipasi dalam eksplorasi harta karun di tanah rahasia Bailong. Setelah berpartisipasi berkali-kali, Zhang Jia telah memperoleh peta pegunungan Bailong, dan mengetahui tempat itu seperti telapak tangan. Sepertinya ada beberapa tempat di peta Chonglin. Ada lebih dari 20 tempat. Sebagian besar pil dan harta karun di tempat ini cocok untuk mereka yang meninggal dalam kesulitan dan di masa-masa awal penaklukan kerajaan. Oleh karena itu, mereka yang telah memenangkan 7 atau 8 poin di alam kekaisaran seharusnya tidak tertarik. Peta semacam ini ada di tangan hampir setiap kekuatan yang memasuki alam rahasia naga putih. Zhang Zhenqing berkata dengan lemah, posisi terdekat dari kita harus pergi dalam 2 atau 3 hari, ayo pergi. Setelah mengidentifikasi posisinya, Zhang Zhenqing segera membawa kerumunan itu dan terbang.